Itu gerakan apa, tarian? Bukan, itu adalah gerakan pencak silat. Yang begitu dibilang bela diri, kok kelihatannya sangat lemah ya? Awalnya, wanita bule ini hanya tersenyum tipis. Dalam pikirannya, mungkin ini hanyalah gerakan tari biasa. Terlihat indah, tapi tidak terlalu berbahaya. Ia bahkan sempat meremehkan, mengira bela diri ini tidak akan seintens yang ia bayangkan. Namun, semuanya berubah dalam hitungan detik. Saat gerakan demi gerakan mulai ditunjukkan, ekspresinya perlahan berubah. Dari santai menjadi serius, dari ragu menjadi terpukau. Setiap langkah terlihat begitu anggun, tapi di balik itu ada presisi, kecepatan, dan kekuatan yang membuatnya benar-benar terdiam. Hingga akhirnya, ia hanya bisa melongo. Syok melihat bagaimana sesuatu yang terlihat lembut ternyata memiliki teknik yang begitu mematikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Mimin doakan semoga yang sudah like, Tuhan kabulkan semua hajatnya di tahun ini. Amin. Kalau sudah, yuk kita saksikan video selengkapnya. Di Amerika Serikat, hiduplah seorang wanita bernama Shirley, usia 26 tahun. Sosoknya dikenal tangguh, disiplin, dan teduh percaya diri. Bagi Shirley, bela diri bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari hidup yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Sejak muda, Shirley telah mendalami American Kenpo, sebuah bela diri yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, serta kombinasi serangan yang efektif untuk melumpuhkan lawan dalam waktu singkat. Ia terbiasa berlatih keras, menghadapi berbagai sparring, dan hampir tidak pernah merasakan kekalahan. Di dalam sebuah tempat latihan, suara pukulan dan langkah kaki terdengar berirama. "Lebih cepat, Shirley! Jangan beri celah!" teriak pelatihnya. Shirley mengangguk, napasnya tetap teratur. "Siap!" Dengan gerakan cepat, ia melancarkan kombinasi pukulan dan tangkisan yang presisi. Lawannya mundur beberapa langkah. Terlihat kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Beberapa saat kemudian, latihan selesai. Keringat membasahi wajahnya. Namun ekspresi Shirley tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum puas. "Seperti biasa, kamu sulit dikalahkan," ujar salah satu rekannya. Shirley mengangkat bahu ringan. "Masih banyak yang harus dipelajari. Tapi sejauh ini, aku cukup percaya diri." Meski terdengar sederhana, dalam hatinya tersimpan keyakinan besar bahwa kemampuan bela dirinya berada di atas rata-rata. Ia merasa sudah memahami banyak teknik pertarungan, dan jarang ada hal yang benar-benar bisa mengejutkannya. Namun, di balik rutinitas latihan yang keras, perlahan muncul rasa jenuh. Suatu malam, ia duduk sendiri di kamarnya, menatap layar ponselnya yang menampilkan berbagai destinasi di dunia. "Sudah lama aku tidak pergi kemana-mana," gumamnya pelan. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Mungkin ini waktunya cari pengalaman baru. Keputusan sederhana itu pun diambil. Tanpa ia sadari, langkah kecil tersebut akan membawanya pada sebuah perjalanan yang bukan hanya mengubah pandangannya tentang bela diri, tetapi juga mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Perjalanan itu akhirnya membawa Shirley jauh dari rutinitasnya di Amerika Serikat menuju sebuah negeri yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel, Indonesia. Sesampainya di sana, Shirley langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara yang hangat, senyuman orang-orang yang ramah, serta suasana yang terasa begitu hidup. "Ini berbeda sekali," gumamnya pelan sambil melihat sekeliling. Hari-harinya diisi dengan menjelajahi berbagai tempat indah. Ia mengunjungi pantai dengan air jernih, berjalan di pasar tradisional yang ramai, dan mencoba berbagai makanan khas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sebuah warung kecil, ia mencoba makanan lokal. "Ini enak sekali. Apa namanya?" tanya Shirley penasaran. "Ini nasi goreng," jawab penjual sambil tersenyum. Shirley mengangguk sambil tersenyum lebar. "Aku suka sekali." Tidak hanya itu, ia juga menyaksikan berbagai budaya dan tradisi yang membuatnya kagum. Dari tarian daerah hingga upacara adat, semuanya terasa begitu kaya dan penuh makna. Namun, sebuah momen tak terduga terjadi di suatu sore. Saat berjalan santai melewati sebuah lapangan terbuka,
Pandangannya tertuju pada sekelompok orang yang sedang berlatih sesuatu. Gerakan mereka terlihat teratur, mengalir, dan penuh keindahan. Shirley berhenti, memperhatikan dengan rasa penasaran. Di hadapannya, beberapa orang sedang berlatih pencak silat. Gerakan mereka tampak lembut, seperti tarian, namun tetap terarah dan penuh kontrol. Shirley menyilangkan tangan, memperhatikan dengan santai. Ini semacam tarian ya, ucapnya pelan. Ia bahkan sedikit tersenyum, menganggap apa yang dilihatnya hanyalah bagian dari seni pertunjukan tradisional. Gerakannya bagus, tapi sepertinya tidak terlalu berbahaya, tambahnya dalam hati. Tanpa ia sadari, apa yang ia anggap sekadar tarian indah itu justru akan menjadi sesuatu yang segera mengguncang kepercayaan dirinya. Shirley masih berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan setiap gerakan yang ditampilkan oleh para praktisi pencaksilat itu. Matanya mengikuti setiap langkah, setiap ayunan tangan, setiap perubahan posisi yang terlihat begitu halus. Namun semakin lama ia melihat, semakin muncul rasa penasaran, sekaligus keraguan. Ia kemudian mendekati salah satu orang yang sedang beristirahat di tepi lapangan. "Maaf, itu tadi tarian ya?" tanya Shirley dengan nada santai. Orang itu tersenyum ramah. "Bukan, itu pencak silat. Bela diri dari sini." Shirley sedikit mengernyit. "Bela diri?" "Iya, ini memang terlihat seperti tarian, tapi sebenarnya teknik bertarung," jelasnya. Mendengar itu, Shirley justru tertawa kecil. Ia menoleh kembali ke arah latihan, lalu menggeleng pelan. "Menarik sih, tapi kalau itu bela diri, kelihatannya terlalu lembut," ujarnya tanpa berusaha menyembunyikan keraguannya. Dalam pikirannya, bela diri harus tegas, cepat, dan langsung mengenai sasaran, seperti yang ia pelajari di American Kenpo. Sementara yang ia lihat di depannya terasa terlalu artistik. Salah satu pelatih yang mendengar percakapan itu kemudian mendekat. "Kamu pernah belajar bela diri?" tanyanya dengan tenang. Shirley tersenyum tipis, sedikit percaya diri. "Aku petarung, sudah lama latihan." Pelatih itu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, mungkin kamu bisa mencoba, supaya lebih paham." Shirley mengangkat alis, tertarik sekaligus tertantang. "Maksudnya, sparring?" Pelatih itu tidak langsung menjawab, hanya memberi isyarat ke salah satu murid. Seorang perempuan muda maju ke depan. Penampilannya sederhana, wajahnya tenang, dan sikapnya tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia hanya berdiri dengan posisi siap, penuh kendali. Shirley memperhatikannya dari atas ke bawah. "Dia?" tanya Shirley, sedikit meremehkan. Pelatih mengangguk. "Iya, tingkatnya menengah." Shirley tersenyum tipis. Kali ini lebih jelas terlihat rasa percaya dirinya. "Baiklah, aku tidak akan terlalu keras." Murid perempuan itu menangkupkan tangan dengan sopan. "Silahkan." Pertarungan pun dimulai. Shirley langsung mengambil inisiatif. Dengan cepat ia melangkah maju dan melancarkan serangan pembuka yang tajam dan terarah seperti yang biasa ia lakukan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Lawan di depannya tidak melawan dengan cara yang ia kenal. Gerakannya mengalir, menghindar dengan lembut, seolah membaca arah serangan sebelum terjadi. Tidak terburu-buru, tidak panik, hanya tenang. Shirley sedikit terkejut, tapi masih percaya diri. "Lumayan juga," gumamnya. Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan lebih serius. Namun lagi-lagi, serangannya seperti kehilangan arah. Setiap pukulan yang ia lepaskan seakan selalu bertemu ruang kosong atau dialihkan dengan gerakan yang begitu halus. Senyum di wajah Shirley mulai memudar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mulai merasa bahwa pertarungan ini tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan. Pertarungan yang awalnya terlihat santai berubah menjadi sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Shirley. Sejak serangan pertama, ia sudah merasakan ada yang tidak biasa. Namun kali ini, semuanya meningkat dengan cepat. Shirley kembali maju, melancarkan kombinasi serangan yang lebih agresif. Pukulan cepat, diikuti langkah maju dan percobaan kuncian. Gerakannya tajam,
terlatih, dan penuh tekanan, seperti yang selalu ia andalkan dalam American Kenpo. Cukup bermain, sekarang serius, gumamnya. Namun lawannya tetap sama, tenang, tidak terburu-buru. Murid pencaksilat itu menggeser langkahnya perlahan, memutar tubuh dengan ringan, lalu mengalihkan serangan Shirley hanya dengan sentuhan yang tampak sederhana. 1 gerakan, 2 gerakan, dan Shirley mulai kehilangan ritme. "Apa?" bisiknya pelan. Ia mencoba menyerang dari sisi lain, lebih cepat, lebih kuat. Tapi setiap kali ia maju, lawannya seperti sudah tahu arah gerakannya. Serangannya dipatahkan, dialihkan, bahkan hampir tanpa benturan keras. Lalu dalam satu momen singkat, saat Shirley melangkah terlalu jauh ke depan, lawannya menangkap celah kecil itu. Dengan gerakan cepat namun tetap halus, arah serangan Shirley dibelokkan. Keseimbangannya goyah. Dalam sekejap, posisinya sudah terkunci. Dan, bruk, tubuh Shirley jatuh ke tanah. Sunyi seketika. Shirley terdiam. Nafasnya sedikit terengah. Ia menatap ke depan dengan mata terbuka lebar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia kalah. Bukan sekadar kalah, tapi dikalahkan dengan cara yang bahkan tidak sempat ia pahami sepenuhnya. "Tidak mungkin," ucapnya lirih. Ia perlahan bangkit, wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Yang ada hanyalah ketercegutan dan sedikit penyesalan. "Aku meremehkan ini," gumamnya dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Shirley merasa benar-benar dikalahkan, bukan hanya secara teknik, tapi juga secara pemahaman. Ia menunduk sejenak. Namun di saat itulah, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Murid perempuan yang mengalahkannya itu justru mendekat, tanpa ekspresi sombong, tanpa nada merendahkan. Ia mengelurkan tangan. Shirley sedikit terdiam, lalu menerima uluran itu. Perlahan, ia dibantu berdiri. "Tidak apa-apa," ujar murid itu dengan suara lembut. Bahkan, ia merangkul Shirley dengan hangat, seolah tidak ada pertarungan yang baru saja terjadi. Shirley terkejut. "Kenapa kamu tidak marah? Atau bangga?" tanya Shirley masih mencoba mencerna semuanya. Murid itu tersenyum kecil. "Di sini kami belajar bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk saling menghormati." Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Shirley terdiam. Di momen itulah, bukan hanya tubuhnya yang jatuh, tapi juga egonya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai melihat bahwa pencaksilat bukan sekedar gerakan indah, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Sejak kekalahan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Shirley. Ia tidak lagi melihat pencaksilat sebagai gerakan yang lembut tanpa arti. Justru sebaliknya, ia mulai menyadari bahwa di balik setiap gerakan yang tenang, tersimpan teknik, keseimbangan, dan kendari yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Sore itu, setelah latihan selesai, Shirley memberanikan diri mendekati pelatih. "Aku ingin belajar," ucapnya jujur. Pelatih itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kamu yakin?" Shirley mengangguk mantap. "Aku ingin mengerti, bukan hanya melihat." Murid-murid di sekitarnya saling tersenyum. Tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang mengingat kesombongannya sebelumnya. Mereka justru menyambutnya dengan hangat. "Kalau begitu, mulai dari dasar," kata salah satu murid perempuan yang sebelumnya mengalahkannya. Hari pertama latihan pun dimulai. Namun, tidak semudah yang Shirley bayangkan. Gerakan dasar yang terlihat sederhana justru terasa sulit saat ia mencoba melakukannya sendiri. Keseimbangan tubuh, arah langkah, hingga koordinasi tangan dan kaki, semuanya berbeda dari yang biasa ia lakukan di American Kenpo. "Arah kakimu terlalu kaku," ujar pelatih. Shirley menghela nafas, mencoba lagi. "Seperti ini. Lebih rileks, jangan dilawan, ikuti alurnya." Hari demi hari berlalu. Shirley jatuh, salah langkah, bahkan beberapa kali kehilangan keseimbangan. Ia sempat tertawa kecil pada dirinya sendiri. "Ternyata aku harus belajar dari nol lagi." Namun kali ini tidak ada rasa gengsi. Justru setiap kesalahan membuatnya semakin penasaran.
Ia mulai memahami bahwa kekuatan dalam pencaksilat bukan hanya soal menyerang, tetapi juga tentang membaca gerakan, mengalihkan tenaga, dan menjaga keseimbangan. Perlahan, gerakannya mulai berubah. Langkahnya lebih ringan, tanggapannya lebih tenang, dan yang paling terasa, pikirannya menjadi lebih fokus. 1 bulan pun berlalu tanpa terasa. Di sebuah sesi latihan, Shirley memperagakan rangkaian gerakan dasar dengan lebih lancar. Tidak sempurna, tapi jelas berbeda dari dirinya yang dulu. Pelatih mengangguk pelan. "Kamu sudah berkembang." Shirley tersenyum lebar, sedikit terengah. "Aku tidak menyangka aku bisa sejauh ini." Bukan hanya kemampuan yang ia dapatkan, ia juga menemukan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Kebersamaan. Tawa saat latihan, saling membantu saat kesulitan, dan rasa saling menghargai yang begitu kuat membuatnya merasa diterima, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari mereka. Suatu malam, Shirley duduk sambil membuka ponselnya. Ia mulai merekam beberapa momen latihan, gerakan yang ia pelajari, serta interaksinya bersama teman-teman barunya. "Teman-teman, aku ingin menunjukkan sesuatu," ucapnya di depan kamera. Ia mulai membagikan pengalamannya, memperkenalkan pencaksilat kepada orang-orang di Amerika Serikat. Video demi video ia unggah, latihan, tawa, bahkan momen saat ia masih belajar dari kesalahan. Ternyata bela diri ini bukan hanya soal bertarung, tapi juga tentang menghormati, ucapnya dalam salah satu rekaman. Perlahan, apa yang awalnya hanya rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, dan kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Hari-hari Shirley di Indonesia kini terasa semakin berbeda. Ia tidak lagi hanya datang untuk berlatih, tetapi juga mulai merasa bahwa tempat itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap sesi latihan pencaksilat selalu menghadirkan rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tanpa ia sadari mulai mengisi pikirannya, yaitu Dermawan, pria berusia 32 tahun, pelatih yang sejak awal selalu membimbingnya dengan sabar. Dermawan bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia tenang, bijaksana, dan selalu mengajarkan tanpa merendahkan. Saat Shirley kesulitan, ia tidak langsung mengoreksi dengan keras, tapi mendekat dan memperbaiki gerakannya dengan cara yang lembut. "Tenang, jangan terburu-buru," ucap Dermawan suatu hari saat Shirley terlihat frustasi. Shirley menghela napas. "Aku merasa gerakanku masih salah terus." Dermawan tersenyum kecil. "Bukan salah, kamu hanya belum terbiasa." Kalimat sederhana itu membuat Shirley terdiam. Ada sesuatu dari cara Dermawan berbicara yang selalu membuatnya merasa lebih tenang. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering, bukan hanya di latihan, tapi juga di luar sesi. Kadang mereka berbicara ringan setelah latihan selesai, tentang budaya, tentang kehidupan, bahkan tentang mimpi masing-masing. "Kenapa kamu memilih jadi pelatih pencaksilat?" tanya Shirley suatu sore. Dermawan terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Karena aku ingin orang memahami bahwa bela diri ini bukan hanya soal bertarung, tapi tentang kendali diri." Shirley menatapnya. "Kamu selalu bicara dengan tenang seperti itu." Dermawan hanya tersenyum kecil. "Karena kalau kita terburu-buru, kita sering lupa makna sebenarnya." Sejak saat itu, Shirley mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Dermawan ada di dekatnya, ia merasa lebih fokus, tapi juga lebih hangat. Ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Namun perasaan itu tidak datang sendirian. Di balik tawa kecil saat latihan, di balik percakapan ringan setelah selesai berlatih, ada momen-momen hening di mana Shirley mulai menyadari bahwa ia menunggu keberadaan Dermawan lebih dari sekadar pelatih. Dan Dermawan pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Suatu malam setelah latihan, mereka duduk di tepi lapangan yang sudah sepi. Angin malam berhembus pelan. "Kalau nanti kamu kembali ke negara asalmu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Dermawan. Shirley terdiam lama sebelum menjawab.
Aku belum tahu. Dermawan mengangguk pelan. Pasti ada banyak hal menunggu kamu di sana. Shirley menunduk sedikit. Dan kamu? Dermawan tersenyum tipis, tapi kali ini terlihat ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tetap di sini. Keheningan muncul di antara mereka. Dalam diam itu, keduanya mulai menyadari satu hal yang sama, bahwa perasaan ini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar guru dan murid. Namun di saat yang sama, mereka juga tahu, dunia mereka berbeda. Negara yang jauh, masa depan yang belum pasti, dan jalan hidup yang mungkin tidak akan pernah benar-benar bertemu di satu titik yang sama. Shirley menatap langit malam lalu berkata pelan, "Kadang, hal yang paling kita inginkan justru yang paling sulit untuk dimiliki." Dermawan tidak menjawab, hanya tersenyum kecil sambil menatap ke depan. Dan di antara keheningan itu, cinta yang tumbuh diam-diam mulai diuji oleh kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Waktu yang terasa begitu cepat akhirnya membawa Shirley pada kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Hari kepulangannya ke Amerika Serikat sudah tiba. Pagi itu, suasana latihan pencaksilat terasa berbeda. Tidak ada tawa seperti biasanya, tidak ada percakapan ringan yang mengisi waktu istirahat. Semua orang tahu, ini adalah hari perpisahan Shirley. Shirley berdiri di tengah lapangan, menatap satu persatu orang yang sudah ia anggap seperti keluarga. Lalu pandangannya berhenti pada satu sosok. Dermawan. Dermawan berdiri tenang seperti biasanya, namun kali ini matanya terlihat lebih dalam dari biasanya. "Aku harus pergi," ucap Shirley pelan, hampir seperti berbisik. Dermawan mengangguk kecil. "Aku tahu." Ada jeda panjang. Angin berhembus pelan, seolah ikut menahan momen itu agar tidak berlalu terlalu cepat. Shirley mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat berat. "Terima kasih untuk semuanya." Dermawan menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara tenang. "Kamu sudah jauh berkembang, Shirley. Jangan berhenti di sini." Shirley mengangguk, namun matanya mulai berkaca-kaca. "Dan kamu, jangan lupa aku." Dermawan tersenyum kecil. "Aku tidak akan." Momen itu menjadi semakin sunyi. Tidak ada kata-kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Namun pada akhirnya, Shirley melangkah maju. Sebuah perpisahan sederhana terjadi, tanpa janji yang berlebihan, tanpa kepastian masa depan. Hanya sebuah pelukan singkat yang penuh makna, sebelum akhirnya Shirley benar-benar melangkah pergi. "Jaga diri baik-baik," ucap Dermawan pelan. Shirley hanya mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Hari kepulangannya terasa panjang, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak ikut tertinggal, yaitu pelajaran hidup, kenangan, dan rasa yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Setibanya di Amerika Serikat, Shirley tidak kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia mulai aktif membagikan pengalaman tentang pencaksilat kepada teman-temannya, komunitas bela diri, hingga melalui media sosial. Video-video latihan, cerita perjalanan, hingga filosofi yang ia pelajari di Indonesia, ia bagikan dengan penuh semangat. "Aku tidak pernah menyangka sebuah perjalanan bisa mengubah cara pandangku seperti ini," ucap Shirley dalam salah satu unggahannya. Pelan tapi pasti, banyak orang mulai mengenal pencaksilat melalui dirinya, bukan hanya sebagai bela diri, tetapi juga sebagai seni, disiplin, dan budaya yang penuh makna. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap ia simpan dalam hati. Setiap kali ia berlatih atau mengajar, bayangan tentang Indonesia, tentang murid-murid yang dulu bersamanya, dan tentang Dermawan selalu hadir dalam ingatannya. Mereka kini terpisah jarak yang jauh. Tidak ada kepastian kapan akan bertemu kembali, namun keduanya tetap saling mendukung, dari dua tempat yang berbeda, dengan cara yang sederhana. Dan pada akhirnya, perjalanan Shirley bukan hanya tentang bela diri yang ia pelajari, tapi tentang sebuah pengalaman yang membentuknya menjadi pribadi baru, tentang rasa hormat pada budaya yang berbeda, tentang cinta yang tidak selalu harus memiliki, dan tentang sebuah pelajaran bahwa setiap perjalanan bisa mengubah hidup seseorang selamanya.